ciptakan matahari dan rembulan, dan Allah ciptakan keduanya sebagai tanda daripada tanda-tanda kebesarannya. Tidaklah Allah jadikan matahari dan rembulan itu tertutup karena gerhana dengan disebabkan oleh kematian seseorang ataupun karena dilahirkannya seseorang. Akan tetapi kalau kalian melihat ada terjadi gerhana di tengah-tengah kalian, maka hendaknya kalian bersegera untuk memohon kepada Allah. Bertakbirlah, besarkan dan agungkan Allah. Salatlah kalian dan banyak-banyaklah bersedekah. Hatta kasyafat bikum malikum, sampai gerhana itu berlalu. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluhu mampu melakukan apapun yang Dia mau. Kita tidak pernah tahu apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena alam banyak terjadi, bahkan tanpa kadang-kadang kita sadari dan kita ketahui. Termasuk juga mungkin gerhana bulan dan gerhana matahari. Walaupun mungkin dengan teknologi yang ada sekarang ini kita bisa mendeteksi apa yang akan terjadi daripada fenomena alam, tetapi itu hanya sekedar perkiraan-perkiraan belaka. Kepastian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pastikan hal-hal yang terjadi seperti saat ini, gerhana bulan adalah merupakan suatu hal yang tidak biasa tentunya. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam riwayat yang lain bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu adalah yukhawwifullahu bihi ibadah, adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada hamba-hambanya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami menurunkan satu tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menimbulkan rasa takut di dalam hati-hati hamba. Takut karena apa? Dan kenapa mesti takut? Ibadallah, tadi kita bersama-sama salat dan dibacakan tadi surat Al-Qamar. Di situ disampaikan iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW pernah menyatakan, kata Rasulullah SAW saat beliau membaca ayat iqtarabatis sa'ah, sungguh telah hampir tiba hari kiamat itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyatakan, bu'istu wa ana was-sa'a ka'ataini wa asyara bi usbu'aihi sabaqahu wal-wusta. Aku diutus oleh Allah, sementara antara hari dan waktu diutusku dengan hari kiamat jaraknya seperti ini dekat, sangat dekat. Allah menjelaskan dan menegaskan, iqtarabatis sa'ah, sungguh hari kiamat telah dekat. Kata Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ah wan nasu la yazdaduna min ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna min Allah illa bu'da. Kiamat semakin dekat. Sayangnya kita manusia justru di saat kiamat semakin dekat, semakin sibuk dan tergila-gila dengan urusan dunia dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah dalam ayat yang lain, sudah dekat sebetulnya masa di mana manusia itu akan kembali kepada Allah, mendapatkan hari kiamat, akan tetapi mereka asyik dengan kesibukan dunianya dan mereka lalai dari mendekatkan diri kepada Allah dan menyiapkan bekal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita kemudian menggambarkan kiamat itu dengan keluarnya Imam Mahdi atau keluarnya Dajjal atau turunnya Isa alaihissalam atau terbitnya matahari dari barat ke timur. Karena kalau kita memperkirakan kiamat dengan itu masih jauh adanya memang, tetapi Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis, al-mautu qiyamatun fa idza mata 'abdun qamat qiyamatuh. Kematian seorang hamba adalah merupakan kiamat, maka apabila seorang hamba mati, maka tibalah kiamat
mendapatkan kiamat. Faqdirul qiyamah bi mautina wa umrina. Maka hendaknya kita kadarkan kiamat itu dengan kematian kita yang sudah dekat, tidak tahu kapan tiba. Karena sesungguhnya bisa jadi kita yang duduk saat ini besok sudah tidak ada umur, atau mungkin pekan depan, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan, tanpa menunggu Imam Mahdi turun, atau menunggu Dajjal keluar, atau menunggu matahari terbenam atau terbit dari barat. Hasya wa jalla ya ayyuhal hadirun. Maka untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kiamat kita, yaitu kematian kita yang semakin dekat ini, marilah kita sama-sama memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena kalaupun tiba saat ini kiamat kita, yaitu kematian kita, maka tentunya banyak di antara kita yang belum mempersiapkan diri. Ya ayyuhal hadirun, wahai para hadirin, sesungguhnya harta yang kita kumpulkan saat ini akan menjadi beban yang berat ketika tidak kita infakkan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Jangan menyangka orang yang menyimpan hartanya untuk kesenangannya, untuk tabungannya, untuk ditumpuknya, untuk bermegah-megahnya, itu baik untuknya, tapi sesungguhnya itu membawa keburukan baginya. Kelak di hari kiamat, saat dia lalai daripada menginfakkan hartanya, akan dikalungkan lehernya, akan dikalungkan hartanya di lehernya, dan akan dimintakan pertanggungjawaban padanya dengan pertanggungjawaban yang memberatkan dirinya. Ayyuhal hadirun, jangan sampai harta-harta yang kita kumpulkan justru akan menjadi keburukan dan bencana untuk kita. Marilah sama-sama kita laksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak infak, menyiapkan bekal akhirat. Karena sesungguhnya saat kita berinfak dan bersedekah, hakikatnya kita adalah menyimpan dan menabung untuk kita akan menikmati di akhirat kelak saat kita sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Supaya kita semuanya banyak-banyak berinfak dan bersedekah, memperbaiki ibadah, banyak beristighfar, kembali kepada Allah, agar supaya kita siap kapanpun kiamat itu tiba di hadapan kita. Karena kiamat itu hakikatnya adalah kematian kita. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah telah tiba waktunya untuk kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan yakin akan datangnya hari kiamat dan datangnya hari pengadilan di hadapan kita kelak di hadapan Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti mereka-mereka orang-orang yang telah lalu dari ahli kitab. Mereka menunda-nunda dan mengulur-ulur waktu untuk kembali kepada Allah, sampai akhirnya keras hati mereka dan mereka mati dalam keadaan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadru bu'dika wa qurbika min Allah biqadri inshighalika bidunya. Maka takaran dan dekat dan jauhnya kita kepada Allah adalah sama, selurus sejalan dengan seberapa sibuknya kita mengurus dunia. Semakin kita sibuk dengan dunia, semakin jauh kita kepada Allah. Semakin kita tidak difokuskan dan disibukkan oleh dunia, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وأطيعوا وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأهل بيت وذرية سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أربعة الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن كل بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.